Salve, salve, salve. Bapak Ibu, anak-anak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertama-tama kami mengucapkan dari Kombas Santo Paulus terima kasih atas kesempatan yang indah ini yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan hasil sharing dalam pertemuan pertama Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2022 di Kombas kami, Kombas Santo Paulus. Bapak Ibu, anak-anak yang diberkati Tuhan, sebenarnya ada banyak Bapak Ibu dari Kombas kami yang lebih layak untuk menyampaikan dan berdiri di sini, tetapi karena mungkin yang waktu itu saya bertugas dan saya sendiri merasa bahwa saya tidak layak untuk berdiri di sini. Kalaupun biasa ada yang mengatakan si orang pengajar, apalagi seorang pengajar pendidikan agama, tetapi kita juga manusia. Dan saya merasa bahwa untuk membawakan pendalaman atau materi dalam Bulan Kitab Suci Nasional perlu pembekalan terlebih dahulu. Tapi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai dengan tugas yang diberikan oleh pastor paroki kepada kami, saya akan mencoba membawakan hasil sharing kami bersama di Kombas. Baik Bapak Ibu, pembacaan yang kita renungkan bersama di masing-masing Kombas adalah Amos 5 bab 5 ayat 4 sampai dengan 6. Saya akan mencoba untuk membacakannya. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Bapak Ibu yang diberkati, telah kita ketahui bersama bahwa tema umum untuk Bulan Kitab Suci Nasional ada di depan mimbar ini, Allah sumber harapan hidup baru. Dan ada 4 tema, 4 subtema yang masing-masing dibawakan dan direnungkan bersama dalam 4 minggu sepanjang bulan September, Bulan Kitab Suci Nasional. Dan pada pertemuan pertama kita telah merenungkan masing-masing bersama di Kombas tentang subtema Allah sumber harapan untuk menangkis mentalitas keagamaan palsu. Bacaan yang telah kita renungkan masing-masing di Kombas dan yang telah tadi saya bacakan dari Amos bab 5 ayat 4 sampai 6, di mana Nabi Amos menawarkan kepada bangsa Israel agar mereka mencari Tuhan. Melanjutkan permenungan kita pada saat ini, saya ingin menceritakan kisah yang sekaligus menjadi kisah pensharingan kami di Kombas, yakni ada seorang ibu di Kombas yang menceritakan ketika berangkat ke kampung dan bersamaan dengan situasi pandemi tidak bisa balik ke Serui. Dan kemudian di kampung diperhadapkan dengan situasi yang berat, yakni orang tua
yang sekaligus mama dan juga sekaligus mertua dalam keadaan sakit. Akan tetapi pada saat itu jalan dari kampung halaman menuju ke kota semua ditutup karena masa pandemi. Menghadapi situasi seperti ini, keluarga mengambil jalan alternatif untuk pengobatan bagi orang tua yang bersamaan sakit. Karena dalam situasi yang sangat terpuruk itu, dalam keadaan sakit, keluarga semakin mencari Tuhan. Keluarga semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Bahkan yang sakit juga mengatakan bahwa semoga dalam situasi pandemi ini belum dipanggil Tuhan, karena nanti kalau meninggal mungkin tidak ada datang yang membantu untuk pemakaman dan sebagainya. Nah, dalam situasi seperti itu, ibu ini dan keluarga semakin mengandalkan Tuhan. Setiap saat berdoa, setiap saat membaca firman Tuhan dalam situasi demikian. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, ketika kita diperhadapkan kepada situasi yang sulit atau masalah, saya rasa kita semua yang ada di sini, anak-anak OMK, Bapak Ibu, kita semua pernah mengalami yang namanya situasi sulit atau masalah. Mungkin dalam keadaan seperti itu kita mulai mencari Tuhan, kita mulai mendekatkan Tuhan, kita mulai berdoa, Tuhan tolong. Bapak Ibu, anak-anak yang diberkati Tuhan, Nabi Amos mengingatkan orang Israel bahwa mereka hendaknya hanya menyembah Tuhan. Jika tidak, Tuhan akan mendatangi mereka bagaikan api. Api itu akan memakan habis, membasmi, dan tidak akan ada yang bisa memadamkannya. Walaupun demikian, Allah masih memberikan solusi, memberikan kesempatan, yakni ketika bangsa Israel mencari Tuhan, maka semuanya akan diberikan menjadi indah. Selanjutnya, Allah pun melarang umat Israel seperti yang telah kita renungkan bersama untuk mencari tempat-tempat seperti Betel, pergi ke Gilgal, dan menyeberang ke Beersheba. Sebenarnya Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ketiga tempat ini adalah tempat yang suci di dalam kitab suci sebelumnya, kitab-kitab sebelumnya sebelum Nabi Amos, bahwa tempat ini dijadikan sebagai tempat mempersembahkan kurban. Tetapi lewat nubuat Nabi Amos pada saat ini kita mendengarkan dan kita sudah renungkan bersama di Kombas bahwa ketiga tempat ini sudah dijadikan tempat untuk memuja berhala. Bahkan banyak orang di situ yang melakukan kejahatan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pesan bahwa sebenarnya Tuhan tidak dapat dicari pada tempat-tempat tertentu. Apalagi kalau tanpa harapan, apalagi dengan harapan yang kosong. Yang paling penting adalah ketika hati yang terbuka untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, apa yang seharusnya kita lakukan adalah kita berusaha, kita mengupayakan untuk mencari Tuhan yang terwujud dalam apa? Pertama, pertobatan. Ketika kita melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan sesama, solusi yang pertama adalah kita melakukan pertobatan. Kemudian kita melakukan perubahan hidup. Apa yang kita anggap sebelumnya itu tidak berkenan di hadapan sesama, tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita lakukan perubahan.
Lalu perlu kita sadari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, apa yang kita prioritaskan untuk mencari Tuhan dalam kehidupan ini adalah mencari keselamatan dari Tuhan. Terkadang prioritas kita dalam kehidupan sesuai dengan Kombas kami mengatakan dengan secara jujur bahwa terkadang yang lebih diprioritaskan itu kebahagiaan semata atau kebutuhan manusiawi, kebahagiaan batinnya. Nanti ada sesuatu, terjadi masalah, baru kita mulai mencari Tuhan. Dan kita terkadang dalam kehidupan kita lebih memprioritaskan hal yang lebih manusiawi, seperti kita mengejar hal-hal baik material maupun non material, pendidikan, gelar, jabatan, maka kita sibuk mencari hal tersebut. Tetapi pada saat ini Tuhan mau mengajak kita untuk semakin mendekatkan diri padanya. Maaf Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, masih banyak yang ingin saya sampaikan di sini sesuai dengan yang kami perbenungkan di Kombas. Biasanya di Kombas kami itu kalau pendalaman biasa tidak sampai berapa menit pendalaman sudah selesai. Tapi syukur mungkin karena diberi tugas dari pastor akan mendapat tugas di sini, semua umat Kombas yang hadir pada saat itu semua mengambil bagian, bahkan anak-anak bersiap. Saya yang memimpin pada saat itu sudah hendak menutup, tetapi masih banyak yang ingin berbicara. Jadi kalau tidak enak kalau saya tidak menyampaikannya di sini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, sesuai dengan permenungan bahwa apakah Tuhan juga ada dalam prioritas utama kita. Nah, umat kami di Kombas, umat Santo Paulus mengatakan bahwa kalau berbicara secara jujur, Tuhan mungkin belum menjadi prioritas. Karena itu tadi ada hal-hal yang lebih penting, mungkin kita masih lebih mengarah ke sana daripada mencari Tuhan. Tetapi juga ada yang mengatakan bahwa secara tidak langsung Tuhan sudah menjadi prioritas. Karena apa? Ketika berusaha melakukan pekerjaannya di kantor dengan baik, apapun jabatannya, apapun profesinya, itu sudah menjadi prioritas untuk mencari Tuhan. Ketika berusaha menjadikan tanggung jawabnya sebagai seorang anak, melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang anak, sebagai orang muda Katolik, sebagai anak-anak di dalam keluarga maupun di dalam gereja maupun di dalam masyarakat, maka itu sudah memprioritaskan Tuhan. Bapak Ibu sebagai orang tua yang menjalankan tugasnya dengan baik dalam mendidik anak-anak, maka itu sudah memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan. Nah, di tengah pandemi, apakah kita masih mencari Tuhan? Tadi saya sudah mengawali dengan kisah tadi bahwa memang kita masih mencari Tuhan. Tetapi ini kembali pada diri kita, bertanya pada diri masing-masing, betulkah kita masih mencari Tuhan? Lalu kalau kita sudah mencari Tuhan, kebiasaan-kebiasaan apa yang kalau kita masih menjauhkan diri dari Tuhan, kebiasaan-kebiasaan apa yang menyebabkan demikian? Nah, anak-anak banyak yang mengatakan karena nonton TV, main HP. Main HP ini bukan hanya dari anak-anak tetapi juga dari orang tua. Terkadang sudah sibuk dengan medsos dan yang lain-lain yang ada di HP, dan akhirnya yang sebenarnya ada waktu doa untuk Angelus, ada waktu berdoa bersama, sudah tidak dihiraukan karena sibuk dengan HP. Juga karena hobi, HP, nonton TV, hobi atau pekerjaan.
Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, permenungan yang berikut bahwa pertanyaan, pernahkah saya merasakan Tuhan menegur dalam hidup saya? Nah, ini pertanyaan untuk pribadi masing-masing. Pernahkah kita merasakan atau Tuhan menegur kita? Saudara-saudari yang terkasih, jangan Tuhan menegur kita lebih dalam, baru kita mulai, Tuhan maafkan saya, Tuhan tolong saya. Lalu apakah hidup keagamaan saya lebih sudah konsisten dengan apa yang saya katakan dan apa yang saya perbuat? Kita tidak pernah absen selama hari Minggu datang di gereja. Tidak pernah absen dalam perkumpulan di Kombas. Tetapi apakah kita konsisten akan apa yang telah kita lakukan? Apakah kita kembali ke rumah kita masing-masing menjalankan apa yang kita sudah dapatkan di gereja, apa yang kita sudah dapatkan di perkumpulan Kombas? Ada pengalaman yang ingin saya bagi juga dari yang dibagikan di Kombas, bahwa ada seorang bapak yang ditugaskan untuk selalu mengantar pastor ke stasi dalam pelayanan. Ada banyak komentar dari umat, ada banyak komentar yang tidak bagus, tetapi Bapak itu mengatakan bahwa ketika kita melakukan sesuatu dalam pelayanan gereja, meskipun banyak hal yang tidak baik untuk kita, tetapi kalau kita dengan sungguh melakukan, maka kita akan mendapat hikmahnya, kita akan mendapat berkahnya. Entah itu rahmat kesehatan dalam keluarga, entah itu rahmat-rahmat yang tidak pernah kita tidak pernah memastikan bahwa itu tidak merasakan, tetapi Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita melakukan pelayanan di gereja, baik itu pengurus Kombas, baik itu pengurus-pengurus dewan, ada banyak hal yang umat lain, yang orang lain cerita, dari semua keterpurukan, dari semua kebaikan. Terkadang lebih banyak yang tidak baik masuk di telinga, tetapi memang itulah pelayanan bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita berusaha mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita memprioritaskan Tuhan dalam setiap perkataan kita, dalam setiap perbuatan kita, dan juga dalam pekerjaan kita, dalam profesi kita. Semoga kita mampu menemukan Tuhan di dalam setiap langkah hidup kita. Semoga demikian.